Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena penyertaan-Nya, bimbingan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka ibadah bersama, sekalipun di tempat yang berbeda, di rumah kita masing-masing, karena situasi kondisi belum usai wabah COVID-19 ini masih terus kita doakan supaya Tuhan campur tangan dan segera wabah ini hilang dari bumi Indonesia dan di dunia pada umumnya, sehingga anak-anak Tuhan boleh mengalami sukacita kembali dan normal seperti sedia kala. Dan pastikan semua kita terus berdoa dan tetap menikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya terlalu yakin semua kita tahu hal itu. Saya ingin bertanya, sudah berapa kali kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Mungkin ada yang menjawab 5 kali, 10 kali, atau lebih dari itu. Di sini saya tidak menekankan berapa kalinya kita sudah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang terpenting buat kita adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus, sehingga kita sebagai pemercaya menikmati kasih karunia itu sepanjang hidup ini masih berlangsung. Karena hidup ini tanpa kasih karunia, kita ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Olehnya pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk berdoa supaya Allah Roh Kudus memimpin, menolong setiap kita dan memberkati lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita peringati hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Pertolongan Tuhan ajaib, penyertaan Tuhan begitu dahsyat, luar biasa sempurna. Berkat bimbingan-Mu nyata dalam hidup kami. Sampai saat ini, kami berada di dalam sukacita, damai sejahtera-Mu, dalam rangka ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah kami memaknainya, bahwa ada hal yang penting untuk kehidupan kami sebagai pemercaya, supaya kami di dalam mengiring Tuhan tidak sia-sia. Olehnya ya Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Urapan-Mu turun atas kami, dan kami sambut berkat Tuhan penuh ucapan syukur. Roh Kudus menerangi setiap kami, menawan pikiran kami, dan dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri untuk sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup ini sesungguhnya tidak lepas dari apa yang namanya perpisahan. Tentunya kita pernah mengalami perpisahan dengan siapapun. Sudah menjadi hukum alam, ada siang, ada pula malam. Ada pertemuan, ada pula perpisahan.
Perpisahan kadangkali juga membuat kita terharu. Ada juga yang menangis. Ada juga yang barangkali ada tertawa karena sukacita. Pendek kata, situasi kondisi yang bisa tercipta dalam acara perpisahan. Tetapi kalau yang namanya perpisahan sementara, bisa saja dimaklumi. Ada sukacita, ada tawa, barangkali juga ada menari, dan bisa yang lain-lain bisa dinikmati. Tapi ada juga kepedihan, ada kegalauan, ada kesedihan hati, bahkan menangis, air mata berderai. Betapa tidak, karena memang perpisahan dengan kekasih kita, sebutlah dengan pasangan hidup, apakah itu suami, atau itu istri, atau barangkali dengan anak, atau dengan orang tua yang kita kasihi. Sampai pada titik tertentu, kita bisa merasa kehilangan karena kita menganggap perpisahan itu untuk selama-lamanya. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ada momen, ada waktu di mana Tuhan Yesus mengajak para murid waktu itu di satu tempat yang kita tahu bersama. Tempat itu mungkin sudah ada yang pernah ke sana, atau mungkin ada yang belum. Tapi Alkitab mencatat untuk pengetahuan kita bahwa setelah 40 hari kebangkitannya, Tuhan Yesus dan para muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana dia berjanji kepada pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Janji Yesus Kristus kepada para murid ketika dia mengajak ke satu tempat untuk mengadakan acara perpisahan. Dan untuk tegasnya, jelasnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5. Namun saya akan baca pada ayat yang ke-3 dari pasal 1 ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan Yesus hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini firman Tuhan yang perlu kita imani bersama-sama, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan pastikan ini realita, kuasa firman yang menolong setiap kita semakin kita mengerti terutama janji Tuhan. Ketika mengadakan acara yang namanya perpisahan di tempat yang tadi saya sebutkan, yaitu di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana tidak sekedar berpesta untuk, mungkin ada di antaranya yang sedih karena akan ditinggal gurunya yang dicintai, yang dikasihinya. Mungkin ada juga sebagian yang senang, tapi dengan berbagai kondisi, situasi yang dialami oleh para murid waktu itu. Tapi yang pasti adalah Tuhan Yesus menekankan kepada janji kepada para murid, kepada para pemercaya, saat mana Tuhan Yesus meninggalkan para murid dan dia kembali ke sorga, karena memang Tuhan Yesus
datang dari sorga, dan saatnya dia kembali ke sorga. Tetapi sebelum hal itu dikerjakan, hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus berjanji. Apa janjinya? Yang jelas bahwa para murid pemercaya akan menerima Roh Kudus, dan selanjutnya Tuhan Yesus waktu itu menyuruh untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Tujuannya adalah supaya mereka betul-betul menikmati janji Tuhan itu. Dan sungguh setelah hal itu disampaikan oleh Tuhan Yesus memberkati. Ini hal yang penting. Sebelum Tuhan Yesus tinggalkan mereka, para murid, Tuhan Yesus memberkati. Dan ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau membiarkan kita dalam keadaan papa, dalam keadaan menderita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sesaat mau berpisah, tetapi memberikan penggantinya yang namanya Roh Kudus, dan lebih dari itu Tuhan memberkati, dan itu kehendak Tuhan. Makanya bersyukurlah, banggalah punya Allah yang hidup, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan setiap saat Dia konsekuen dengan janjinya. Roh Kudus sebagai penggantinya itu akan terus menyertai orang yang percaya. Dan berkat Tuhan itu akan mewarnai dalam kehidupan kita. Yang penting satu hal, percaya. Puji Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh terjadi apa adanya dan disaksikan oleh para murid. Bahkan dia berjanji akan kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Seperti waktu itu para murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Nantinya dengan cara yang sama, Tuhan Yesus akan disaksikan oleh para murid, para pemercaya. Dia akan kembali dengan cara yang sama untuk menjemput orang-orang yang percaya. Dan pastikan kita semua adalah pribadi yang dijemput oleh Tuhan, akan menikmati kedatangan Tuhan kali kedua itu. Olehnya pada saat ini, kita mau sama-sama belajar. Sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu apa maknanya buat kita semua? Apa artinya? Sehingga yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang sudah 5 kali memperingati, sudah 10 kali, bahkan berapa kali. Tapi maknanya buat kita apa? Artinya apa kenaikan Tuhan Yesus buat kita semua ini? Mari kita belajar bersama-sama. Kenaikan Tuhan Yesus sesungguhnya punya makna buat kita. Buat saya, buat pribadi, lepas pribadi yang mendengar firman Tuhan saat ini. Sesungguhnya Ia menyatakan pelayanannya di dunia ini telah selesai. Saya ulangi sekali lagi, ini makna yang penting untuk kita catat. Kita ketahui bersama-sama. Sesungguhnya Ia menyatakan pelayanannya di dunia ini telah selesai. Sudah dikerjakan secara sempurna. Bagaimana Allah Bapa telah mengirim anaknya ke dunia. Tuhan Yesus itu sebagai anaknya yang dikasihi, dikirim ke dunia. Dan dia kembali kepada Bapanya. Ini menyatakan betapa Tuhan Yesus itu tidak main-main
ketika dikirim Bapaknya sebagai pribadi manusia 100%. Manusia seperti kita layaknya. Sebagai manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan juga. Dia mengalami sakit, mengalami susah. Seperti lazimnya kita manusia mengalami penderitaan. Itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Namun apa yang dikerjakan dengan tulus, dengan kesetiaannya kepada Bapa di sorga, dan dia sudah selesai. Tugasnya sebagai manusia 100%, tugasnya sebagai manusia biasa. Tatkala Allah Bapa mengirim anaknya itu ke dunia ini, semua dikerjakan secara sempurna dan sudah selesai. Itu sebabnya dia kembali ke sorga. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kenaikannya ke sorga menyatakan kesuksesan misi dan karyanya di dunia. Ini luar biasa. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan dengan sangat baik. Seperti tadi saya katakan, sempurna adanya. Tidak ada yang seperti dia. Dan hal utama, saya ulangi, hal utama yang dikerjakan untuk kepentingan manusia, untuk kita semua adalah menebus dosa kita, menebus dosa manusia. Karena memang manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menderita buat kita semua. Dan itu dikerjakan secara sempurna. Bagaimana via dolorosa, jalan kesengsaraan bagi dia, sampai puncaknya dia tergantung di kayu salib. Di sana dia mati. Setelah dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di sorga. Dan dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Bukankah ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup. Jadi kita sesungguhnya menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang begitu sukses mengerjakan misinya yang diembankan di dalam dirinya oleh Bapaknya selama ada di muka bumi ini. Yang utama sekali lagi saya mau sampaikan, yaitu tentang penebusan dosa manusia. Itu sudah dikerjakan. Dan pada puncaknya di Kalvari itu, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Semua Tuhan Yesus kerjakan lewat misinya. Boleh saya katakan sukses. Anak-anak Tuhan, kekasih-kekasihnya, siapapun kita yang dengar firman Tuhan, kita diberikan pelajaran yang penting. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada misi sebagai anak Tuhan. Kita tidak sekedar jadi anak Tuhan, sekedar jadi orang Kristen. Barangkali KTP kita KTP Kristen. Tidak sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada tanggung jawab. Kita tidak hanya sekedar mengiring Tuhan dan menikmati berkat-berkatnya, sekalipun di awal sudah saya katakan menjadi kehendak Tuhan adalah memberkati kita. Tapi di sisi lain,
Lewat berkat ini, kita harus sadar, bahkan sesadar-sadarnya, berkat yang Tuhan karuniakan, Tuhan berikan buat kita. Ada tanggung jawab dalam diri kita. Supaya berkat itu tidak hanya kita nikmati sendiri. Ada misi, ada tugas yang dipercayakan buat kita. Kita diberkati, Bapak Saudara. Harus menjadi berkat buat lain orang. Dalam hal ini, kalau kita sudah diselamatkan, mari menjangkau yang lain yang belum diselamatkan. Supaya melalui kehidupan kita, mereka juga diselamatkan. Coba kita pikirkan, siapa di antara saudara-saudara kita, orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin mertua, mungkin kerabat handetolan. Orang yang paling dekat dengan kita ini siapa yang belum diselamatkan? Tuhan mau kita menyelesaikan misi, tugas tanggung jawab, diberkati untuk jadi berkat, diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadi bukan untuk dinikmati sendiri, tapi kita punya tanggung jawab. Keteladanan Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, itulah yang perlu kita contoh. Dia sukses dalam menjalankan misi. Kita gak usah berkiblat kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan Yesus. Karena dialah guru agung. Dia panutan kita, suri teladan kita. Sebagai manusia biasa, dia bisa memberikan teladan. Apapun yang dikerjakannya sempurna, selesai, misinya dikerjakan secara tuntas dan sukses. Karena apa? Bapa berkenan untuk Tuhan Yesus sebagai manusia biasa itu mengerjakan kehendak Bapanya dengan setia, dengan patuh, tunduk kepada Bapanya. Mari hal yang sama kita kerjakan sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Belajar dari keteladanannya. Tuhan mau supaya kita setia, kita patuh, kita taat, jalani seperti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Keteladanan baik seperti apa dalam menjalankan misi ini, supaya melalui kehidupan kita, orang lain juga diberkati, orang lain juga diselamatkan. Sehingga kita semua Bapak Ibu Saudara, boleh dikatakan pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan yang sukses. Bukankah kita mau setiap kita dikatakan pribadi yang sukses? Sukses yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika misi yang Allah berikan buat kita kerjakan secara tuntas, secara sempurna, dan kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus memungkinkan untuk menyiapkan tempat buat kita. Ini yang luar biasa, perlu saya tekankan. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sesungguhnya memungkinkan untuk menyiapkan tempat buat kita. Di dunia ini kita sementara. Kita bisa berpisah dengan berbagai cara untuk meninggalkan dunia ini. Tapi pastikan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan keanekaragaman yang ada di dalam dunia ini. Bahkan mungkin dengan kekasih-kekasih kita sudah punya tempat yang namanya sorga. Seperti firman Tuhan katakan demikian, yang saya ambil di dalam Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat 2 hingga ayat ketiga. Firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab
Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulangi sekali lagi. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Dan selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Dan ini firman Tuhan begitu jelas untuk dapat kita mengerti, dapat kita imani. Sesungguhnya sorga itu ada, nyata. Tempat itu disediakan buat setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang berdaulat atas kehidupan ini, yang menciptakan langit, bumi, laut, serta isinya. Tuhan yang mengatur segala masa. Dan Yesus yang sekarang ini ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu membuktikan satu kehormatan, kemuliaan yang Bapa berikan atau anugerahkan dari Bapa kepada putranya, kepada anaknya yang dikasihnya, kepada anak yang berkenan. Bukankah hal yang sama kita merindukan sorga yang disiapkan buat kita? Pada akhirnya kita bisa dimuliakan oleh Bapak Saudara selagi kita masih ada di muka bumi ini. Sebagai pemercaya, yuk saya mengajak kita tetap mengindahkan apa yang menjadi janji Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan. Dan itu yang terus menyertai kita, kemana kita melangkah dan pergi. Dan janji Tuhan itu kita imani. Sorga itu akan diberikan buat kita yang setia, yang terus taat, tekun, menjalankan misi yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan berdiam diri. Sekalipun situasi saat ini mungkin masih memprihatinkan, kita bergerak rasanya sulit. Tapi percayalah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini memampukan kita untuk terus bergerak. Dan kita punya pengharapan. Pengharapan itu pasti, karena kita punya Allah yang hidup. Allah yang sangat mengerti keadaan kita. Jangan kita tertekan, terpengaruh dengan keadaan. Tapi baiklah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk mempengaruhi keadaan. Hidup kita berdampak untuk lingkungan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan jadi anak Tuhan yang fasik, anak Tuhan yang berdiam diri, hanya pasrah karena memang keadaan membuat seperti tidak berdaya. Saya mau ingatkan, Tuhan Yesus ketika berpisah dengan para murid ketika itu berjanji Roh Kudus dicurahkan dan dia memberkati dan dia menyediakan tempat. Dan itu berlaku sampai saat ini buat kita semua sebagai pemercaya. Jangan pernah bimbang dan ragu. Pastikan bahwa firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Roh Kudus akan menolong buat setiap kita. Dan kita tetap yakin satu saat ketika Tuhan kembali untuk datang kali kedua, semua kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, tempat itu disediakan buat kita semua. Amin, Bapak Saudara sekalian.
tempat yang namanya sorga itu disediakan buat kita semua. Mari nikmati hidup ini dengan sukacita, penuh syukur kepada Tuhan, karena janji ini buat Bapak Ibu saudara sekalian, buat kita semua, buat saya yang percaya. Pastikan juga satu saat kita akan berkumpul di sorga yang mulia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima berkat-Nya melalui taburan firman. Dan mari saya mengajak semua kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Allah yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Allah yang hidup, makanan rohani kami. Kami diberikan konfirmasi begitu jelas, tegas dan lugas. Makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ajaib kami boleh dimengerti lewat pemaparan firman. Sesungguhnya Tuhan Yesus menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Dan kami bersyukur untuk konfirmasi ini. Bahkan Tuhan Yesus naik ke sorga, menyatakan kesuksesan misi, dan karenanya karyanya sempurna, telah diselesaikan di dunia secara sempurna, dan juga memungkinkan untuk menyiapkan tempat buat kami semua yang percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Allah yang hidup, dimeteraikan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup, doa syukur kita kepada Tuhan, dan berkat buat kita semua sebelum kita berpisah dan melanjutkan tugas kita, aktivitas kita, dan biar Tuhan tetap menyertai kita dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus yang dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah kami telah selesai, dan kami akan beraktivitas melanjutkan apa yang Tuhan tugaskan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Roh Kudus mampukan untuk melakukan itu semua, karena tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup. Tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Karenanya kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami serahkan hidup kami, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kita, arahkanlah hatimu, pandang kepada Kristus dengan iman, seraya tangan kita menadah, dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.